Halo semua, nama aku Yuniar Bagas. Siap, di video kali ini aku mau bahas kamera yang sering banget kalian request di kolom komentar, yaitu kamera Fujifilm X-A5. Ada beberapa alasan kenapa aku belum ngebahas-bahas kamera Fujifilm. Yang pertama, yaitu aku belum pengen masuk ke ekosistemnya Fujifilm. Lalu alasan yang kedua, aku nggak punya kameranya. Ya, kamera ini kebetulan dipinjemin sama Anyar Camera Store. Jadi Anyar Camera Store ini adalah toko yang ngejual peralatan kamera bekas, dari mulai kamera, lensa, dan aksesoris-aksesoris lainnya. Kalau kalian lagi nyari kamera bekas atau second, boleh banget ke Instagramnya Anyar Camera Store atau juga ke lapaknya di Shopee. Oke, sekarang kita lanjut pembahasan untuk kamera Fujifilm X-A5. Kamera ini dirilis di Februari tahun 2018. Kalau dihitung-hitung umurnya udah 3 tahun, jadi hampir ke 4 tahun malah ya, yang mana aku anggap ini adalah kamera yang masih muda. Untuk spesifikasinya secara singkat, kamera ini memakai 24 megapiksel APS-C sensor, bisa merekam sampai dengan 4K, tapi sayangnya hanya di 15 fps. Kalau menurutku 4K-nya anggap aja nggak ada ya, jadi mentok di perekaman Full HD atau 1080p 60 fps. Punya LCD 3 inch yang touchscreen dan bisa di flip screen. Lalu punya 91 titik fokus, punya 11 film simulation, dan yang terakhir ada WiFi untuk transfer foto dan video. Oke, sekarang kita lanjut ke body. Di bagian depan ada mounting lensa khusus Fuji ya. Terus ada tombol untuk melepas lensa. Lalu di sini juga ada grip kecil ya, ini kecil banget menurutku. Lalu di bagian kanan ada port micro HDMI, ada port USB, di sini buat ngecas juga bisa. Lalu di bagian kiri ada tuas untuk ngebuka flash, lalu di bawahnya ada microphone port 2,5 mili. Lalu di bagian atas di sini ada flash, lalu ada hotsu, mode dial, terus ada on off switch, tombol shutter, FN button, dan control dial untuk shutter speed atau aperture. Di bagian belakang di sini ada LCD 3 inch touchscreen, ada control dial untuk aperture, ada tombol playback, tombol record, lalu ada 4 tombol selektor, ada tombol menu, ada display atau tombol back juga, lalu ada quick menu button atau raw conversion pas lagi playback. Di bagian bawah di sini ada tripod mount, ada tempat baterai dan tempat memori. Yap, sayang banget tempat baterai dan memorinya nggak jauh dari tripod mount. Jadi pas mau ganti baterai atau ganti memori itu harus lepas tripod dulu. Kalau posisinya pas lagi pakai tripod jelas ya. Oke, sekarang kita langsung aja lihat hasil foto, hasil video dari kamera ini. Yuk. Oke, ini adalah hasil perekaman Fujifilm X-A5 di resolusi 1080p 24 fps. Kondisinya di siang hari, ini sekitar jam setengah 1 atau jam 1. Kalau buat jalan menurutku cukup stabil ya di sini. Kalian bisa lihat ini. Kalau buat lari ya nanti lah dites lagi. Kalau buat backlight ini kayak gini. Bentar. Nah, ini kalau buat backlight di sini masih ada sedikit lah kelihatan wajah kita. Terus kalau misalkan ke hijau yang berwarna-warna, hasilnya kayak gini nih. Ini kan berwarna. Cuma nggak tahu ini autofokusnya agak kacau ya, padahal ini udah autofocus continuous. Nanti kita tes langsung aja autofokusnya kayak gimana. Yap, itulah kalau Fujifilm X-A5 untuk ngerekam. Keras. Ya gitulah, kalau lari nggak secepat itulah, lari biasa. Ini aku pakai settingan yang auto, semuanya aku autoin, kecuali picture stylenya aku Provia ya, pakainya standar di sini, nggak auto. Kayaknya nggak ada auto deh. Udah.
Oke, sekarang yang deket-deket, ini aku pakai film simulation Provia yang standar. Hasilnya kayak gini. Yap, ini adalah hasil kalau di kondisi low light gitu ya. Ini sebenarnya nggak low light banget. Ini ada di dalam kamar. Kita coba untuk ke kondisi malam hari di luar ruangan. Ya walaupun nanti ada sedikit-sedikit lampu. Ini aku settingannya di autoin ya. Di mode program. Hasilnya seperti ini. Ini kalau ada di bawah lampu, ini lampunya di sebelah sini. Hasilnya kayak gini. Ini kalau membelakangi lampu gelap banget ya, jelas pasti. Aku nggak tahu kenapa kamera ini nggak menaikkan ISO-nya setinggi mungkin. Oh ya, batasnya di 3200 mungkin. Ya kayak gini hasil dari Fujifilm X-A5 kalau dipakai di malam hari. Yuk. Oke, sekarang aku mau tes autofokusnya dari yang ke dekat terus jauh kayak gitu tesnya, gampang banget. Kita mulai aja langsung ke yang dekat. Jauh. Dekat lagi. Hey, fokus nggak sih? Oke, jauh, dekat, dekat. Yap, kalau dilihat sih memang udah bisa disimpulin sih ya kalau autofokusnya itu nggak secepat itu, tapi ya sedang dan masih bisa digunakan lah ya, masih usable atau ya pokoknya masih standar aja, belum yang hybrid autofocus kayak Sony kayak gitu belum. Tapi menurutku ini bisa digunakan sih. Itu untuk tes autofocus. Untuk pertama kali aku pakai kamera Fujifilm, jujur aja ini lumayan dibikin pusing sama user interface-nya. Menu-menunya jujur ini baru banget buat aku. Warnanya menurutku nggak clean, jadi bikin bingung ya. Nggak enak aja gitu. Lalu satu lagi mungkin buat orang awam agak susah memahami quick menunya yang kotak-kotak kayak gini. Tapi lama-kelamaan nantinya bakal terbiasa kalau kalian nyari tahu fungsinya satu-satu. Selanjutnya pas bagian pilih-pilih setting gitu ya, menunya itu agak sedikit delay. Pengalaman makainya itu jadi kurang nyaman menurutku, karena aku tipenya orang yang nggak sabaran ya. Tapi pengalaman yang beda, yang lebih enak itu justru ada di film simulationnya. Warna yang dihasilin dari masing-masing film itu kerasa unik banget. Dan ya, satu foto itu bisa di-convert langsung jadi beberapa warna.
di kameranya langsung gitu. Ibaratnya Lightroom in your camera. Ya kayak gitulah. Overall aku suka pakai kamera ini untuk foto dan video vlog ya tentunya. Satu lagi, dengan adanya WiFi transfer aku bisa langsung transfer dari kamera yang sini ke smartphoneku gitu. Jadi bisa langsung upload ke media sosial. Oke, kelebihan yang pertama menurutku ini ada di film simulation dari Fujifilm X-A5. Ini memungkinkan kita punya beberapa pilihan warna atau preset yang estetik ya, langsung dari kamera itu. Lalu kelebihan yang kedua, ini ada hotsu, ini bisa buat flash atau buat tempat untuk naruh mikrofon eksternal. Lalu yang ketiga ada mikrofon ya, kita bisa mendapatkan audio yang jauh lebih baik untuk vlogging. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatiin buat pertimbangan ya. Yang pertama ini belum 4K ya, 4K-nya itu menurutku tidak usable untuk ngerekam video. Lalu yang kedua ini ada autofocus yang cukup lambat ya, walaupun nggak lambat-lambat banget tapi ada. Lalu yang ketiga ini adanya shutter lag ya, kalau pas mencet tombol shutter itu agak sedikit lag ke hasil gambarnya. Ini mungkin prosesor Fujifilm X-A5 itu belum kayak XT series ya, jauh lah intinya jauh. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian paling akhir dari video ini, yaitu kesimpulan. Apakah kamera ini, kamera Fujifilm X-A5 masih layak untuk dibeli atau dimiliki di tahun 2021? Jawabannya layak. Kamera ini bisa menghasilkan hasil foto dan video yang langsung bagus tanpa kita edit-edit lagi. Ya, itu adalah poin plus banget. Lalu yang kedua mungkin adanya WiFi untuk transfer dari kamera ke HP tanpa ribet. Itu sih poin paling pentingnya dari aku. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum.